Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 5. Ayo anak-anak ibu amati, gambar apa ya? Ya benar, ini adalah gambar Dayu. Dayu berkata, "Aduh, sakit." Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Siapa yang tahu apa itu sistem pencernaan manusia? Ya, benar. Sistem pencernaan manusia adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Selanjutnya, proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, itu adalah proses mekanik. Proses mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk yang lebih kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia umumnya, proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Yang kedua, proses kimiawi. Proses kimiawi yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Selanjutnya, ayo anak-anak ibu amati, gambar apa ya? Ya, benar. Ini gambar organ pencernaan manusia. Yang paling atas itu gambar apa ya? Ya, benar. Itu adalah gambar mulut. Selanjutnya, gambar kerongkongan. Setelah masuk ke kerongkongan, kemudian memasuki lambung. Selanjutnya, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah gambar anus. Yuk kita simak penjelasannya masing-masing. Yang pertama yaitu gambar mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya,
Proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk mulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. Yuk, kita lihat gambar berikutnya. Gambar apa ya? Ya, benar sekali. Ini adalah kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglotis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seseorang menelan untuk mencegah kejadian tersedak. Ketika makanan masuk ke tenggorokan, serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. Tetapi, pertama-tama otot mirip cincin di bagian bawah kerongkongan yang terlebih dahulu untuk membiarkan makanan masuk. Sfinkter kemudian berkontraksi dan mencegah isi perut mengalir kembali ke kerongkongan. Yuk kita lihat gambar berikutnya. Ini adalah gambar lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. Yuk, kita masuk ke usus kecil lagi ya. Berikutnya, ini adalah gambar usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecahkan makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Yuk, selanjutnya kita lihat gambar usus besar. Ya, usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, kolon ascendens atau bagian kanan, kolon transversum atau melintasi, kolon descendens atau kiri, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran yang dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Yuk kita lihat yang terakhir, yaitu bagian organ pencernaannya apa? Ya, pintar sekali anak ibu, yaitu anus.
adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal, internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sfinkter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Sfinkter internal selalu kencang kecuali ketika feses memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seseorang bisa mencegah BAB tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadiran feses. Ya, untuk menjaga kesehatan kita, terutama bagian organ pencernaan, kita harus sering mengkonsumsi air putih. Coba anak-anak ibu amati. Gambar ini gambar apa ya? Ya, pintar sekali. Ini adalah gambar iklan. Gambar iklannya berisi tentang apa ya? Ya, anak-anak ibu pasti sudah tahu. Ini tentang manfaat air putih 8 gelas satu hari. Yuk, kita simak apa itu iklan. Iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat unsur iklan berupa kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat menarik yang mudah dipahami serta gambar yang menarik merupakan hal yang penting dalam iklan. Kalimatnya bersifat persuasif atau mengajak yang sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca agar maksud yang disampaikan dalam suatu iklan dapat tersampaikan dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.